sebuah kata bagi kita di sini terasa mengasyikkan, sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi di masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan ancaman dan menakutkan. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dipenuhi oleh anak-anak, dilimpahi dengan tempat-tempat bermain, taman-taman bunga, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara murka, kebencian terhadap sesama. Berhari-hari aku menyusuri pantai ini, mencari perahu yang sudah tidak digunakannya lagi dan memintanya untukku mengangkut sauh. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan perahu baru, memberikan perahu lamanya untukku. Dan dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal hingga menuju ke tempat ini. Dan dengan itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun, dan Maylin akan pergi jauh sekali. Mungkin kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Dan di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenali mereka. Mereka ada, hanya saja dianggap tak ada, atau memang tak ada. Oh ya, aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian, meninggalkan pesan. Tapi tak ada satupun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku introvert, kutu buku, dan tidak pernah mengupdate soal kekinian seperti kalian-kalian. Itulah mengapa aku menyisir ke tempat ini hingga menemukan sebuah ide, yaitu membuat perahu persaudaraan. Dan saat perahu ini ditampilkan di seluruh akun media sosial dan menawari siapa saja yang ikut berlayar denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggap aku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya menghayal melulu. Kasihan hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai buat berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang lebih pantas ngurusnya, jangan ngadi-ngadi. Sayang, pelawak nggak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku saja hampir merasa gila dengan ideku ini. Tapi untunglah, pada suatu malam, teman-teman lamaku itu datang. Mereka mengunjungiku di tempat ini. Tapi pada saat itu, aku sedang tiduran di perahu ini. Idenya sederhana. Dari bermula hobiku yang sering memainkan game perperangan, dan rasa kasihanku yang tiba-tiba muncul terhadap anak-anak di Gaza, aku mengajak teman-temanku untuk berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Hanya, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, atau barang, atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar
Begitu kata Maylin. Aku akan membuatkan sebuah lagu cinta. Dan lagu itu akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dan saat lagu itu sudah viral dan mendapatkan empati yang besar, sejumlah uang yang cukup untuk membantu Gaza. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa maaf dan hormat kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku untuk membuat sahabat-sahabatku itu bahagia dan bangga karena memiliki aku. Aku akan melarungkan semua harapan itu. Semoga Samudra dan Cakrawala akan menerimanya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang cinta dan berubah menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka, sangat-sangat ingin menjadi dari kebaikan yang Tuhan kirimkan. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi memang itu dan hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mengatakan cinta dan kasih sayang kami kepada anak-anak di Gaza. Atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur yang dingin di panci yang remuk oleh sepatu sardadu. Made, kamu sudah siap? Ayo, kita akan berlayar. Perahu ini sudah aku perbaiki dengan teliti. Semuanya aman. Joshua, Christine, kemari. Akan aku tunjukkan apa yang sudah aku kerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kubawa. Selebihnya sudah kukirimkan melalui pos. Butet, Horasbah, rindu kalinya aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Kau masih saja bernyanyi macam pelagak rock and roll ya rupanya. Oh ya, tugasmu adalah bernyanyi. Setiap kali kau melihat kami bosan dan rindu dengan kampung halaman, kau harus bernyanyi. Sepakat kan kau? Sekarang kau bisa duduk sahabatku. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tidak membawa ketapelmu. Aku pikir tidak ada yang perlu kamu hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, melihat matahari yang tenggelam dan bintang-bintang yang cermelang. Maylin, apa? What? Kamu tidak bisa ikut dengan kita? Kenapa, Maylin? Kalau kamu tidak ikut dengan kita, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing yang menanyakan ini itu? Hanya kau yang bisa bahasa asing, Maylin. Apa? Kamu akan ikut bersama orang tuamu ke Australia? Maylin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi kerusuhan.
Made mati karena leukemia. Dia tidak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikan perahu itu untukku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat perkelahian antara dua kelompok pemuda, Ali dan Harun. Mereka yang kukenal dalam sebuah olimpiade matematika. Setelah mereka kembali ke negerinya, aku melihat mereka di televisi. Keduanya mati tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung oleh ledakan bom. Satu orang anak yang telah mati sudah terlalu banyak, terlalu besar, terlampau berat yang harus ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam atau setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena peluru, karena amarah, karena selalu ada yang menganggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tidak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Dan di saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduanku kepada anak-anak di Gaza yang dianggap sebagai khayalan gila, mereka mendatangiku di dalam mimpi. Di sana, kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, selimut, boneka, mainan, buku-buku. Dengan perahu itu, kami menempuh samudra. Kami seperti titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Aku ingin sekali menemani mereka. Mungkin kalian pun menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk sekedar melepas rindu dan sayangku kepada anak-anak di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa aku lakukan? Hari ini, aku telah menulis surat terakhirku untuk mereka. Dan setelah itu, akan aku larungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa?
Kalian menanyakan namaku siapa? Namaku Nusantara.